Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya Khairunisa Nurul Hakiki 210-469, Prodi PBSI kelas 3B. Baik, di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil tugas individu sintaksis saya, yaitu mengenai analisis kalimat pada teks berita dengan menggunakan model tata bahasa struktural. Berikut cangkupan materi yang akan disajikan dalam PowerPoint. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada ciri-ciri tata bahasa struktural beserta kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, identifikasi kalimat dengan menggunakan metode IC, analisis kalimat dengan menggunakan diagram pohon, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Keberadaan bahasa dalam kehidupan manusia menduduki peran krusial, di mana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi pada manusia. Hampir seluruh kegiatan manusia diupayakan dengan bahasa, sehingga dapat dinyatakan jika tanpa adanya bahasa, maka segala jenis kegiatan manusia akan lumpuh. Melalui bahasa juga kita dapat menyalurkan gagasan atau ide serta menyampaikan perasaan dan pendapat. Penguasaan bahasa secara optimal dapat menghasilkan bahasa atau kalimat yang baik. Salah satunya yaitu kalimat yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Menguasai bahasa yang baik artinya kita harus mengetahui pola atau tata aturan yang berlaku dalam pembentukan kalimat dalam sebuah bahasa. Arti atau makna suatu kalimat dalam bahasa Indonesia tidak hanya ditentukan oleh arti kata-kata yang mendukung kalimat tersebut, tetapi juga ditentukan oleh susunan kata atau satuan yang membentuk kalimat itu. Kalimat sendiri merupakan gabungan dua kata atau lebih, baik berupa tulisan maupun lisan yang disusun sesuai dengan pola sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik umumnya akan mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Abdul Khair menyatakan bahwa linguistik struktural merupakan aliran yang berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki oleh bahasa tersebut. Analisis pada tata bahasa struktural didasari pada karakteristik bahasa yang bersangkutan sebagaimana adanya, bukan didasari pada kaidah bahasa lain. Teknik yang digunakan untuk menganalisis tata bahasa struktural adalah Immediate Constituent Analysis atau metode IC, di mana teknik ini menyatakan bahwa setiap satuan ujaran terdiri dari dua unsur terdekat atau dua unsur langsung yang membentuk satuan ujaran itu. Analisis dengan teknik unsur bawaan langsung ini merupakan suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun satuan-satuan bahasa, entah satuan kata, frasa, klausa, maupun satuan kalimat. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari aliran struktural ini. Yang pertama, aliran struktural berlandaskan pada paham behavioristik. Kedua, bahasa berupa ujaran. Yang ketiga, bahasa berupa sistem tanda, serta bahasa merupakan faktor kebiasaan. Yang selanjutnya, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Dan yang terakhir, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Selanjutnya, setelah dipaparkan mengenai ciri-ciri dari tata bahasa struktural, tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan dari model tata bahasa ini. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu aliran ini berhasil membedakan konsep grafem dan fonem. Kedua, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat awam. Selanjutnya, level kegramatikalan mulai rapi, mulai morfem, kata, frasa, klausa, serta kalimat. Dan yang terakhir, berpijak pada fakta, tidak menerka-nerka sebuah data.
Selanjutnya terdapat kekurangan dari tata bahasa struktural ini. Yang pertama yaitu bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan merupakan mesin. Keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Dan yang terakhir, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Ya, langsung saja kepada pembahasan analisis data yang ditemukan pada teks berita. Untuk teks berita sendiri, saya mengambil dari laman liputan6.com. Seperti yang tertera pada layar, berita yang saya ambil bertajuk "Tempat camping di tengah kebun teh Pangalengan, Bandung, ramai pengunjung walau belum rampung." Lanjut kepada identifikasi kalimat. Untuk kalimat yang saya identifikasi diambil dari paragraf kelima kalimat kedua, yaitu panjangnya 400 meter dengan material dari kayu. Pertama, kalimat tersebut akan dibagi menjadi dua, karena metode yang digunakan adalah metode IC. Metode atau teknik ini menyatakan bahwa setiap satuan ujaran terdiri atas dua unsur terdekat atau dua unsur langsung yang membentuk satuan ujaran tersebut. Sehingga, yang pertama, kalimat tersebut dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur A panjangnya 400 meter serta unsur B dengan material dari kayu. Setelah itu, unsur A dapat dianalisis menjadi dua buah unsur langsung, yaitu unsur A1 panjangnya serta unsur A2 400 meter. Begitupun dengan unsur B yang dapat dianalisis menjadi dua unsur langsung, yaitu B1 dengan dan B2 material dari kayu. Berikutnya, masih terdapat unsur yang dapat dianalisis kembali karena belum mencapai satuan terkecil, yaitu unsur A2 dan unsur B2. Untuk unsur A2 sendiri dapat diidentifikasi menjadi A2.1 400 serta A2.2 meter. Dan untuk unsur B2 dapat diidentifikasi menjadi B2.1 material dan B2.2 dari kayu. Dengan melihat data UBL 3 tersebut, masih terdapat unsur yang bisa dianalisis, yaitu pada unsur B2.2, sehingga menghasilkan identifikasi yaitu B2.2.1 dari serta B2.2.2 kayu. Jadi, hasil identifikasi kalimat yang telah didapatkan adalah sebagai berikut. Kalimat yang pertama atau kalimat awalnya yaitu panjangnya 400 meter dengan material dari kayu. Kemudian mengalami 4 kali analisis sehingga menghasilkan data seperti yang tertera pada slide PowerPoint berikut. Ya, lanjut. Seperti yang dapat disimak pada slide PowerPoint berikut, terdapat diagram pohon atau analisis dengan menggunakan diagram pohon berdasarkan analisis kalimat pada unsur bawahan langsung sebelumnya. Dapat disimak terdapat beberapa simbol-simbol yang disimbolkan dengan huruf, yaitu K berarti kalimat, KV klausa verbal, KN klausa nominal, N nominal, V verba, FV frasa verba, FN frasa nominal, Fprep frasa preposisi, dan num atau numeralia. Baik, dari pemaparan tersebut dapat ditarik simpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis kalimat yang dilakukan dalam teks berita dengan menggunakan model tata bahasa struktural, maka dapat bahasa struktural menekankan jika hakikat bahasa dalam taksonomi gramatikal atau ketatabahasaan disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, kata, frasa,
klausa, hingga tataran tertingginya berupa kalimat. Dengan menggunakan teknik IC atau Immediate Constituent Analysis, maka akan semakin mempermudah dalam menganalisis suatu kalimat. Ya baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.